Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, anak-anak kelas 6, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 4. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas subtema 3 dari pembelajaran 5 dan 6. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai dengan penuh semangat dan penuh dengan hati yang bahagia. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 5. Di sana ada Benny. Ya. Benny bertanya kepada kita semuanya, pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Nah, semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Ayo, siapa bisa jawab? Selanjutnya, kegiatan kita adalah ayo berkreasi. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang cinta tanah air adalah dengan membuat poster. Nah, buatlah poster yang bertema dengan cinta tanah air yang dalam bentuk membeli produk dalam negeri. Nah, perhatikan kriteria poster yang baik ya. Nah, di sana ada beberapa poster membeli produk dalam negeri ya. Jadi dia membawa barang-barang produksi dalam negeri. Nah, membeli produk dalam negeri berarti kita mencintai bangsa kita sendiri. Lalu di bawahnya ada Made in Indonesia. Jadi barang-barang buatan Indonesia. Jadi budayakan cinta produk dalam negeri dengan berarti kita cinta ya dengan bangsa kita sendiri. Nah, selanjutnya kegiatan ayo menulis. Nah, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di beberapa bidang. Lalu apa tujuan dari kerjasama tersebut? Coba kalian tuliskan ya di bawah ini. Lalu sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut ya. Jadi tulislah pada peta pikiran berikut ini sikap sebagai warga negara dan tujuannya ya kerjasama ASEAN. Lalu manfaat dan contohnya. Nah, anak-anak kelas 6, jadi jawabannya ya. Jawabannya sebagai berikut. Sikap sebagai warga negara yaitu kita menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara. Lalu sikap yang selanjutnya yaitu menghindari narkoba, melestarikan seni tradisional, mengembangkan kreativitas seluas-luasnya, dan memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk-produk dalam negeri ya. Tujuannya yaitu dengan bekerja sama secara efektif di berbagai bidang ya. Jadi kita bisa bekerja sama secara efektif di berbagai bidang. Lalu tujuan selanjutnya yaitu memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang. Jawaban selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaatnya apa? Yaitu mempererat hubungan antar negara, lalu bisa saling memperkenalkan budaya antar negara. Manfaat selanjutnya yaitu saling membantu menyelesaikan konflik, bisa meningkatkan ekonomi antar negara, dan yang terakhir adalah mengembangkan iptek antar negara. Nah, contohnya apa? Contohnya yaitu mengadakan program pertukaran pelajar. Yang kedua, penyelesaian konflik Kamboja. Contoh yang ketiga, mengadakan festival dan pekan karya seni. Yang keempat, dibukanya pasar bebas MEA. Yang selanjutnya mengadakan perjanjian ekstradisi. Yang terakhir pembentukan ASEAN Coast. Jadi ini jawaban dari peta pikiran yang di halaman sebelumnya ya. Nah anak-anak, jadi Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia bisa semakin berkembang ya. Nah, Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan.
Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Nah, sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi ini. Nah, sebagai pelajar, salah satu kerja kerasnya adalah dengan belajar giat ya, giat belajar. Nah, belajarlah untuk mencapai cita-citamu, giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Oke, selanjutnya pembelajaran 6. Di sana ada Edo. Ayo kita lanjutkan berlatih pencaksilat sebagai wujud nyata dari sikap berpikir global, bertindak lokal. Itu kata Edo ya. Selanjutnya, jadi kalian diminta untuk menuliskan cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut ya. Contohnya, yang bukan contohnya, lalu manfaatnya serta definisinya ya, pengertiannya. Nah, ini jawaban dari halaman 131 ya. Cinta produk Indonesia contohnya yaitu membeli produk dalam negeri. Lalu bisa menggunakan produk buatan Indonesia. Yang ketiga adalah menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Yang bukan contoh yaitu memilih produk dari luar negeri, lalu melakukan impor barang. Dan yang ketiga adalah meremehkan kualitas produk dari negara sendiri. Nah, anak kelas 6 selanjutnya manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah membuat ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan bisa meningkat. Yang kedua, membuat usaha-usaha dalam negeri bisa berkembang. Yang ketiga, lapangan pekerjaan juga bisa semakin banyak, semakin luas. Yang keempat, mengembangkan kreativitas dari para pengrajin yang ada di dalam negeri ya. Apa definisinya? Ya, cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan ya terhadap kreativitas dari anak-anak bangsa. Anak-anak kelas 6, selanjutnya mari kita mengerjakan evaluasi ya. Pada halaman 133 sampai 136, kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di buku cetak kalian ya. Di sini Bapak sudah memberikan jawabannya. Yang pertama adalah jelaskan makna dari berpikir global, bertindak lokal. Jadi jawabannya yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan-perkembangan yang terjadi di seluruh dunia. Namun masih tetap menjunjung tinggi budaya sendiri dibandingkan dengan budaya asing. Nah, contohnya adalah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di seluruh dunia, namun tidak sampai mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kebiasaan-kebiasaan dari negara asing yang negatif. Selanjutnya, soal yang kedua, gambarkan dan jelaskan proses panel listrik tenaga surya. Ya. Di sana sudah ada gambarnya, cahaya matahari ke panel surya, lalu ke controller, ke baterai, lalu ke inverter, lalu ke alat-alat peralatan dari elektronik kita di rumah ya. Jadi prosesnya yaitu cahaya matahari mengenai dari panel surya yang kemudian diubah menjadi energi listrik. Lalu listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Nah, setelah tegangannya diatur, listrik kemudian disimpan pada baterai. Saat listrik digunakan, listrik akan mengalirkan menuju inverter terlebih dahulu ya, untuk dinaikkan tegangannya. Lalu akhirnya listrik dapat digunakan untuk mengoperasikan dari peralatan elektronik. Selanjutnya soal yang nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang pembangkit listrik tenaga surya yang kita singkat dengan PLTS? Lalu tuliskan dalam bentuk teks eksplanasi yang sederhana. Nah, perhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektifnya ya. Di sana kalian topik masalahnya apa, deretan penjelasnya apa, dan kesimpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulisnya. Oke, di sini jawabannya. Jadi contoh dari teks eksplanasi dengan judul pembangkit listrik tenaga surya atau yang kita singkat dengan PLTS ya. Nah, pembangkit listrik tenaga surya PLTS ini merupakan pembangkit yang mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik ya. Pembangkit listrik jenis ini terdiri dari panel-panel yang disusun secara horizontal untuk menangkap cahaya matahari. Bahan dari panel-panel tersebut merupakan bahan yang termasuk semikonduktor yaitu silikon.
Nah, berdasarkan muatannya, silikon dibagi menjadi dua, yaitu tipe P dengan muatan positif dan tipe N dengan muatan negatif. Nah, umumnya setiap panel tersusun dari dua lapisan silikon tersebut. Dalam prosesnya, awal cahaya matahari ditangkap oleh panel-panel surya, kemudian panel-panel surya terkena panas dari cahaya matahari, lalu lapisan dari tipe P akan terhubung dengan lapisan tipe N. Jadi pada dasarnya bahan semikonduktor dapat menghantarkan listrik ketika terjadi panas. Karena hubungan tersebut membuat muatan negatif pada lapisan tipe N mengalir menuju muatan positif pada lapisan tipe P sehingga membentuklah medan listrik. Nah, sebelum disimpan di baterai, listrik akan mengalir menuju controller untuk diatur tegangannya. Listrik yang tersimpan dalam baterai akan dinaikkan terlebih dahulu oleh inverter agar bisa digunakan untuk mengoperasikan dari peralatan elektronik, ya. Pembangkit listrik tenaga surya PLTS dapat dijadikan solusi untuk mengurangi dampak dari pemanasan global. Cahaya matahari yang dimanfaatkan PLTS ini merupakan energi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi dan tersedia tanpa batas. Kelebihan ini harus dimanfaatkan secara optimal mengingat juga Indonesia merupakan negara tropis yang disinari matahari sepanjang hari. Oke, anak kelas 6, ini adalah soal terakhir, nomor 4. Mencintai produk dalam negeri adalah merupakan sikap cinta tanah air. Apakah kamu setuju dengan pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Jadi jawabannya setuju. Karena salah satu cita-cita bangsa adalah memajukan kesejahteraan umum. Nah, dengan mencintai dan membeli produk sendiri, maka kita bisa meningkatkan ekonomi para pemilik usaha dalam negeri yang juga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan mereka. Sehingga hal tersebut termasuk salah satu contoh sikap cinta tanah air. Nah, anak-anak kelas 6, jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak berharap pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi, pesan Bapak yaitu kita harus bangga dengan produk dari Indonesia. Untuk itu kita cintalah produk-produk Indonesia dengan memakai barang-barang dari Indonesia, ya. Jadi, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih semuanya.